Across the goal, that's surely goal number two. 토박 가루다 2022년 AFF 미쓰비시 엘렉트릭컵 23명의 명단을 발표하겠습니다. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2022, skuad Garuda unggul 2-1. Jordi Amat tampil memukau. Hasil babak pertama Piala AFF 2022 telah diketahui pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, sore WIB, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia saat ini unggul dengan skor 2-1 atas Kamboja di babak pertama. Adapun 2 gol Timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Egy Maulana Fikri, 7, dan Witan Sulaiman, 35. Sementara itu, Kamboja berhasil memangkas ketertinggalan via Saret Kria pada menit ke-15. Timnas Indonesia bermain dengan kepercayaan diri penuh. Shin Tae-yong memainkan pola 4-3-3 dengan trisula penyerang cepat yang dimiliki. Bermain dengan tempo cepat, Timnas Indonesia sebetulnya mampu mencuri gol cepat pada menit kedua lewat Egy Maulana Fikri. Hanya saja, gol tersebut dianulir wasit lantaran Egy Maulana Fikri lebih dulu dalam posisi offside. Meski begitu, Timnas Indonesia tak mengendurkan serangan. Kali ini, Egy Maulana Fikri sukses menceploskan bola ke gawang Keo Soksela pada menit ke-7, memanfaatkan umpan Pratam Arhan. Egy mampu membawa Garuda unggul 1-0. Akan tetapi, keunggulan itu tak bertahan lama. Kamboja mampu mencetak gol ke gawang Nadeo Argawinata ketika laga berlangsung di menit ke-15. Sempat imbang, skuad Garuda kembali melancarkan serangan cepat. Kali ini giliran Witan Sulaiman yang sukses menjebol gawang Kamboja pada menit ke-35. Alhasil Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja di babak pertama. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia 4-3-3. Nadeo Argawinata, Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Muhammad Rafli. Pelatih, Shin Tae-yong Kamboja 3-4-2-1. Keo Soksela GK, Setbaraing, Saret Kria, Choun Chancaftes Sambat, Sowi Visal C. Inso David, Lim Pisot, Oncamplain, Sleng Chantea, Reng Bun Hein. Pelatih, Keisuke Honda, Ryu Hirose. Tim nasional Timnas Indonesia menjalani latihan terakhir jelang melakoni laga perdana grup A Piala AFF 2022 kontra Kamboja. Pasukan Shin Tae-yong melakukan beragam jenis latihan mulai dari passing dari kaki ke kaki hingga crossing. Indonesia menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Skuad Merah Putih mendapat kesempatan menjajal venue jelang laga. Latihan terakhir digelar di SUGBK, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Awak media diperbolehkan meliput proses latihan selama 15 menit. Selama itu, latihan yang dipimpin Shin Tae-yong itu mematangkan teknik dan strategi. Latihan diawali dengan pemanasan, terlihat mulai dari Ilyas Pasojevic, Rahmat Irianto, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Egy Maulana Fikri bergantian melakukan jogging.
Kemudian latihan dilanjutkan menggunakan bola. Pelatih Shin Tae-yong menginstruksikan para pemainnya membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Beberapa kelompok yang terlihat di antaranya Egy Maulana Fikri bersama Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman. Ada juga Ilyas Pasojevic bersama Mark Klok dan Jordi Amat. Setiap kelompok latihan passing mulai dari jarak dekat 5 meter, perlahan-lahan menjauh menjadi 10 meter dan 15 meter, akhirnya setiap kelompok melangsungkan crossing. Sementara latihan berlanjut, awak media sudah tak bisa lanjut meliput. Di saat yang sama, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan datang meninjau langsung persiapan terakhir timnas. Seperti diketahui, Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga pertama mereka bakal melawan Kamboja pada tanggal 23 Desember di SUGBK. Pelatih timnas Kamboja Keisuke Honda merasa dikerjai saat menginap di hotel jelang lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Keisuke Honda merasa dikerjai saat menginap di salah satu hotel di Jakarta. Keisuke Honda mengaku telepon di kamarnya berdering sebanyak 2 kali pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, dini hari WIB. Namun, ketika telepon coba diangkat Keisuke Honda dalam 2 kesempatan itu, telepon selalu berhenti berdering. Karena itu, ia merasa mendapatkan saiwor jelang laga Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saya mendapatkan 2 panggilan telepon di kamar hotel ketika menginap di Indonesia. Saat saya melihat jam, ternyata masih jam 4 pagi, tulis Keisuke Honda di akun Twitternya, @kesgroup2017. Kedua panggilan tersebut langsung ditutup sebelum dijawab. Besok adalah pertandingan penting. Jadi saya bercerita kepada para pemain tentang apa yang terjadi semalam, lanjut ex pemain AC Milan ini. Kalau dipikir-pikir, bukankah saya belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya? Ini adalah kejadian biasa sebelum pertandingan besar berlangsung, tegas pria yang membela Jepang di 3 Piala Dunia berbeda ini, 2010, 2014 dan 2018. Bagi Kamboja, laga melawan timnas Indonesia merupakan pertandingan kedua mereka di Piala AFF 2022. Di laga perdana, Kamboja secara luar biasa mengalahkan tim kuat Filipina dengan skor 3-2. Sementara itu, laga melawan timnas Indonesia pantang meremehkan Kamboja sedikit pun jika ingin mendapatkan hasil maksimal. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun sadar laga melawan Kamboja takkan berlangsung mudah. Ia menilai laga pertama selalu berjalan menyulitkan. Untuk pertandingan pertama menurut saya bisa menjadi pertandingan yang sulit bagi tim kami. Sebab, setelah ada tragedi Kanjuruhan yang membuat tidak ada pertandingan sama sekali dan performa pasti menurun, kata Shin Tae-yong. Menurut saya, pastinya fisik sudah meningkat. Jadi, babak pertama, laga melawan Kamboja, pastinya akan sulit bagi kami, tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut.